Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Pada saat Long Hao Shen dan Zheng Lingxin bertukar kata, tiga pilar cahaya mencolok sudah tiba di depan mereka. Di bawah masing-masing dari tiga pilar cahaya itu, pasukan iblis yang terdiri dari 100 orang dapat terlihat dengan jelas. Meskipun total mereka hanya 300, tekanan yang dikeluarkan 300 iblis ini sebenarnya tidak kalah dengan pasukan iblis yang tiba dari sisi lain. Pada jarak sedekat itu, Long Hao Shen juga bisa dengan jelas melihat penampilan ketiga dewa iblis itu. Dewa iblis dari pilar tengah menghasilkan kilau merah mencolok bersama dengan kilau cahaya keemasan yang menyilaukan, tapi itu bukan cahaya keemasan yang berasal dari atribut suci. Itu malah cahaya yang penuh dengan kegelapan yang pekat dan aura yang menyala-nyala. Dalam gumpalan cahaya ini ada dewa iblis setinggi lebih dari 3 meter dan mencapai ketinggian 10 meter di belakang kuda perangnya. Mengenakan baju besi emas, dengan penampilan yang tak tertandingi dan menakjubkan, wajahnya sebenarnya agak mirip dengan singa, sementara tubuhnya tampak seperti manusia. Wajah dan kulitnya berwarna merah. Ketika Long Xingyu sebelumnya berbicara dengan Long Hao Shen tentang 72 dewa iblis, dia juga memerintahkannya untuk mengingat semuanya. Melihat sosok yang sangat besar itu dengan jelas, Long Hao Shen segera menentukan identitasnya. Itu adalah salah satu dari 72 dewa iblis, peringkat 52, bernama Alocer. Sebagai singa iblis yang menyala-nyala, dia ahli dalam menggunakan kekuatan kegelapan dan api. Dewa-dewa iblis meskipun dia hanya 52 dalam peringkat, dia masih merupakan iblis otentik dari langkah ke-9. Alocer singa iblis yang menyala-nyala mendekat dari sisi kiri. Pada saat itu, sosok agung yang tak tertandingi keluar di bawah pilar cahaya hitam. Iblis ini juga memiliki tubuh manusia, tetapi kepala banteng. Di punggungnya terulur sepasang sayap hitam yang terbuat dari bulu. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau giok biru. Sedangkan untuk bagian atas tubuhnya yang telanjang, hanya kata menakutkan yang bisa digunakan untuk menggambarkan otot berbentuk piton di atasnya. Dan tingginya lebih dari 5 meter. Yang ini adalah iblis ke-61, Dewa Iblis Met Bulzagan. Di sisi lain, kilau hijau menutupi iblis berbentuk manusia terakhir, dia menunggang kuda bersayap berwarna hijau dan berbentuk seperti pria tampan di atas 2 meter tingginya. Tetapi terlepas dari apakah itu iblis atau kudanya, kedua mata mereka melepaskan kilau berwarna merah, dan lampu hijau mengelilingi tubuh mereka, mengeluarkan perasaan aneh. Ini adalah Dewa Iblis ke-70, Dewa Iblis Sir. 12 dewa iblis peringkat terakhir berada di puncak langkah kultivasi ke-8, sementara 60 lainnya berada di langkah ke-9. Adapun 3 di depan mata mereka, mereka terdiri dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan 2 di langkah ke-8, benar-benar menakutkan tak tertandingi. Masing-masing dari 3 dewa iblis ini memiliki 100 iblis elit di depan mereka. Karena status mereka di dalam umat iblis, mereka memiliki penjaga mereka sendiri, milik berbagai suku. Dewa Iblis Sir memiliki setidaknya 100 Dewa Iblis Sir yang mematuhi perintahnya. Adapun Dewa Iblis Met Bulzagan, dia memiliki 100 elang iblis berkepala 2 sebagai bawahan, memiliki kemampuan terbang yang tidak kalah dalam aspek apapun dengan iblis beta terbang. Adapun Dewa Iblis Alocer, dia memimpin 100 iblis api, dengan ketinggian melebihi 3 meter dan seluruh tubuh mereka berkaca-kaca. 3 Dewa Iblis besar ditambah 300 penjaga. Dengan semuanya bersama-sama, sepertinya parit alami memisahkan jalan kembali Ksatria Malaikat Cemerlang. Memaksakan jalan keluar pasti bukan hal yang mudah. Suara Zheng Lingxin ditransmisikan ke telinga Long Hao Shen, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Yang paling penting adalah mengulur waktu. Pegunungan pengusir iblis pasti telah memperhatikan penampilan ketiga dewa iblis. 10 menit, kita harus melawan paling lama selama 10 menit sebelum bala bantuan datang. Mendengarnya pada saat ini, Long Hao Shen mengerti bahwa Zheng Lingxin menyetujui fakta bahwa dia tinggal di sini. 3 dewa iblis besar jelas tidak menyangka bahwa Zheng Lingxin tidak akan memiliki resimen Ksatria Malaikat Cemerlang untuk melancarkan serangan untuk mengambil kesempatan untuk bergegas kembali ke celah gunung pengusir setan, alih-alih menjaga pasukannya dalam formasi yang rapi, mempertahankan posisi mereka sampai mati. Akibatnya, reaksi mereka sedikit melambat secara keseluruhan. Sama seperti Zheng Lingxin tidak menyangka bahwa ketiga dewa iblis itu akan mengatur pasukan khusus untuk mengatasi resimen Ksatria Malaikat Cemerlang, ketiga dewa iblis itu tidak berharap Zheng Lingxin membuat keputusan secepat itu. Sedikit merenung, mereka menyadari bahwa Zheng Lingxin sedang menunggu bala bantuan dari pegunungan pengusir iblis. Akibatnya, ketiganya segera melancarkan serangan mereka dan tanpa ragu sedikit pun.
Selama mereka bisa mengalahkan resimen ksatria malaikat cemerlang dan pembunuh malam gelap, mereka akan menimbulkan kerusakan serius pada aliansi kuil. Dengan tujuan ini, mereka memerintahkan penjaga pribadi mereka untuk bergegas maju. Adapun Zheng Lingxin dan Long Hao Shen, mengapa ketiga dewa iblis itu memberi mereka perhatian khusus? Selain itu, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Zheng Lingxin, kepala militer pegunungan pengusir setan, akan keluar untuk memesan resimen ksatria malaikat cemerlang secara pribadi. Melihat bahwa musuh saat ini berjarak kurang dari 100 meter, Zheng Lingxin tiba-tiba menoleh untuk memberi Long Hao Shen senyuman. Apakah kamu tahu alasan mengapa meskipun iblis memiliki 72 dewa iblis, mereka tidak pernah bisa benar-benar memusnahkan umat manusia? Faktanya, manusia di langkah ke-9 kurang dari 20. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan kosong. Itu karena kita, manusia, telah melestarikan warisan besar dari era yang mulia. Juga, kami memiliki banyak peralatan yang tidak dimiliki iblis. Jangan pindah dari tempat ini, mereka jelas mengabaikan keberadaan kita. Buat persiapan Anda untuk berlari. Ketika saya kembali, mari kita segera berlari ke sisi kiri. Hari ini, kita akan melihat berapa lama kita bisa bertahan, demi resimen ksatria. Tunggu, ini untukmu. Ini akan melepaskan potensi Anda untuk waktu yang singkat, sebelum membuat Anda lebih lemah untuk waktu yang singkat setelah menggunakannya. Saat dia berkata begitu, Long Hao Shen memberi Zheng Lingxin 2 pil perlindungan giok dan pil ledakan spiritual. Adapun pil pemulihan spiritual, seseorang dengan lebih dari 30.000 unit energi spiritual seperti Zheng Lingxin jelas tidak akan berguna bagi mereka. Zheng Lingxin mengambil kedua pil itu, langsung melemparkan keduanya ke dalam mulutnya, sebelum meliriknya dengan heran, aku tidak menyangka kamu benar-benar kaya. Buat persiapan Anda untuk bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Gunakan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikan diri. Setelah mengatakan demikian, berjinjit Zheng Lingxin mengetuk tanah, yang terakhir melayang di udara. Kali ini, Long Hao Shen tidak pergi bersamanya. Dia punya nyali untuk mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, tetapi sama sekali tidak akan bertindak terburu-buru. Bahkan jika dia memiliki satu jalan keluar untuk bertahan hidup, dia akan berjuang untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, di mana tidak ada musuh yang lebih lemah darinya, dan dengan keberadaan tirani seperti tiga dewa iblis besar, melakukan taktik Zheng Lingxin akan menjadi yang paling penting. Samar-samar, dia mengerti apa tujuan utama Zheng Lingxin. Dalam sepersekian detik, sosok Zheng Lingxin terbang seperti peluru, menjadi agak kabur. Terlepas dari tingkat persepsinya yang mencengangkan, Long Hao Shen tidak bisa membedakan lokasinya sama sekali. Di antara 300 pengikut dari tiga dewa iblis, yang mengambil posisi di depan atas adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Pada saat itu, yang terdekat masih lebih dari 50 meter jauhnya dari Long Hao Shen. Tiga kepala besar Hao Iwei dengan penuh perhatian mengawasi ke depan, tetapi karena Long Hao Shen duduk di punggungnya, dia tidak bisa melihat mata mereka. Api kecil, cahaya kecil, hijau kecil, ketiga kepala dan 6 mata ini memiliki ekspresi yang persis sama. Itu adalah salah satu yang tampaknya mengandung rasa dingin dan kebanggaan yang tak ada habisnya, seperti seorang penguasa yang mengendalikan seluruh dunia dan menatap budaknya sendiri. Bahkan ketika tatapannya beralih ke tiga dewa iblis besar, itu masih sama. Duduk tegak di punggungnya, Long Hao Shen segera menelan pil perlindungan giok, pil ledakan spiritual, dan pil pemulihan spiritual. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Di kompor spiritual Sein yang terletak di dalam dadanya sendiri, energi spiritual dalam keadaan cair tampak mendidih dengan panik, melonjak demi gelombang. Kulit Long Hao Shen gerimis dengan warna merah, dan di mata emasnya, sepertinya dua api telah dinyalakan. Ini adalah pertama kalinya dia meminum pil ledakan spiritual, tetapi dia tidak menyangka benda ini memiliki efek kekerasan seperti itu. Perasaan mendidih ini bahkan mulai mempengaruhi persepsinya sendiri. Mengisi daya di depan atas, iblis berbilah ganda hijau tua tiba-tiba melompat, langsung membidik Long Hao Shen. Mengangkat kaki depannya yang sangat besar, itu jelas mencoba untuk merobek Long Hao Shen hingga hancur. Membunuh. Long Hao Shen berteriak keras. Saat ini dia telah mencapai tingkat semangat juang dan niat membunuh yang kaya dan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kakinya mengerahkan kekuatan, melompat turun dari punggung Hao Iwei dan menyambut bentrokan iblis bilah ganda ini. Hao Iwei tidak mengandalkan keterampilan ksatria untuk bergegas maju, dia ahli dalam mendukung dan memberikan bantuan dalam menyerang. Tubuh Long Hao Shen melonjak, dan cahaya kecil menyemburkan cahaya keemasan padanya, menerapkan kekuatan tambahan ke tubuhnya. Itu adalah bola api yang bersinar, atau lebih tepatnya, itu bertentangan dengan semua harapan api sinar matahari yang digunakan Long Hao Shen sebelumnya. Bola api sinar matahari ini menerangi tubuhnya, menyalakannya sambil memberikan kesan yang tidak biasa.
Dalam sekejap, sepasang pedang digerakkan di atas kepalanya, meluncurkan serangan segera setelah menerima dorongan kekuatan ini. Pedang Roh Kudus dan hujan biru, kembang sepatu cahaya seperti dua matahari, menerangi seluruh bumi. Di bawah pengaruh pil ledakan spiritual, energi spiritual internal Long Hao Shen saat ini tampaknya pecah dengan marah. Tebasan cahaya pedang, memukul dengan kuat. Api sinar matahari yang dikirim oleh Hao Yue memiliki sifat yang sama dengan nyala cahaya yang keluar dari serangan petik terbalik sinar matahari. Keduanya saling melengkapi, dan dengan kombinasi dengan keadaan meletusnya Long Hao Shen, pukulan ini dipenuhi dengan agresivitas yang luar biasa. Pedang berpotongan di tangan Long Hao Shen mengenai kaki depan seperti pedang iblis hijau bila ganda. Dengan suara pecah yang membelah telinga, energi suci yang mengerikan itu meletus. Dua kaki depan iblis hijau bila ganda itu secara tak terduga hancur berantakan oleh pukulan Long Hao Shen saat yang terakhir jatuh ke tanah karena mundurnya. Para prajurit yang diperintahkan langsung oleh para dewa iblis ini hanya bisa dikatakan lebih gagah berani daripada iblis normal. Bahkan jika senjata mereka yang paling bangga dan kuat telah hancur berkeping-keping, iblis pedang ganda hijau tua ini secara tak terduga tidak goyah sedikit pun, malah langsung bergegas ke Long Hao Shen, mencoba menggunakan tubuh kokoh mereka untuk menghancurkannya sampai mati. Teriakan naga yang bergema-bergema pada saat itu, pedang Long Hao Shen saling menjerat. Pada saat itu, sisik emas mulai terlihat, mengelilingi tubuhnya. Cahaya keemasan bergoyang-goyang, suara gerindra yang menusuk telinga bergema, saat karapas kuat iblis hijau bila ganda hancur berkeping-keping. Hujan biru yang tajam, Hibiscus of Lights merenggut nyawanya dalam satu pukulan. Setelah meminum pil ledakan spiritual, kekuatan bertarung Long Hao Shen setidaknya meningkat 2 kali lipat. Menghadapi iblis hijau bila gandas, dia tiba-tiba mencetak kill dalam rentang waktu yang sangat singkat. Namun, bahkan lebih banyak iblis hijau bila ganda pada saat itu bergegas ke arahnya. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menyalakan iblis berbilah ganda hijau tua ini. Cahaya putih ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan seketika, segudang cahaya putih lainnya meletus dari yang satu itu, menghasilkan suara yang menusuk telinga sambil meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, menyebarkan aura tajam yang tak tertandingi. Karapas iblis berbilah ganda hijau tua sangat keras, jika bukan karena ketajaman pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, bahkan dengan dorongan kekuatan, Long Hao Shen tidak akan berhasil menyingkirkan salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Pada saat ini, cahaya putih menghasilkan iluminasi suci dan menyelimuti segala sesuatu di bawahnya. Kemanapun ia lewat, iblis berbilah ganda hijau tua yang bergegas itu tiba-tiba mandek, kepala mereka segera jatuh. Begitu salah satu cahaya putih ini melintasi tubuh, itu akan segera ditembus. Setelah waktu yang sangat singkat, dari 100 pedang berbilah ganda hijau tua, hanya tersisa 40, lebih dari 50 iblis berbilah ganda hijau tua jatuh secara bersamaan, lebih dari 30 kepala mereka jatuh. Adapun beberapa yang tersisa, mereka menerima sebagian besar dari mereka kerusakan berat, berbaring di tanah tanpa kekuatan apapun. Di udara, cahaya putih ini lenyap saat siluet samar melintas dengan sedih sebelum menghilang sekali lagi. Rangkaian acara ini cukup nyaman bagi Long Hao Shen. Bergegas maju dengan kecepatan tinggi, pedangnya jatuh pada dua iblis berbilah ganda hijau tua yang terluka parah yang belum mati. Hao Yue juga tidak tinggal diam, meluncurkan bola api yang meledak dan sengatan ringan, cahaya kecil dan api kecil menyerang dengan kekuatan penuh, membantu Long Hao Shen untuk menghabisi musuh yang terluka parah yang tersisa. Pada kesempatan itu, kepala Hao Yue menggunakan gigi tajam mereka untuk menggigit karapas iblis berbilah ganda hijau tua yang mereka temui dalam perjalanan, melahap kristal ajaib mereka. Saat iblis berbilah ganda hijau tua tiba-tiba menderita serangan destruktif seperti itu, tiga dewa iblis yang jauh segera menunjukkan reaksi, saat iblis berkobar melaju ke depan, dan elang iblis berkepala ganda menutupi langit dengan jumlah mereka yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, dewa iblis peringkat 70, yang dikenal sebagai dewa iblis Sir maju di atas kuda iblis hijaunya, menginjak udara dan naik tinggi di langit. Pilar hijau besar mengikuti Sir, sepertinya kecerahannya dihasilkan oleh tubuh Sir sendiri. Pada saat yang sama, pada jarak yang dekat dari tempat cahaya putih meletus, pemandangan fantastis lainnya terjadi di udara. Di udara muncul kristal yang seluruhnya berwarna abu-abu. Itu benar, itu adalah kristal sepanjang sekitar 2 meter, dikelilingi oleh warna perak tipis yang berkilau dan tembus cahaya. Iluminasi yang menyala-nyala dipancarkan dari tubuh iblis yang berkobar, menyebar kemana-mana dan dipenuhi dengan sentimen bahaya. Para iblis tiba-tiba berteriak ketika tombak berwarna hijau muncul di tangan kanannya, tubuhnya sedikit berbalik, dan pada saat berikutnya, dia menembak tombak hijau, langsung menuju kristal berwarna abu-abu dengan suara gemuruh. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Iblis. Pada saat tombak hijau diluncurkan,
area dengan keliling 100 meter persegi benar-benar berubah menjadi hijau. Pada saat itu, Long Hao Shen, yang berada di tengah-tengah menghabisi iblis hijau bila gandas, tiba-tiba merasa tegang, seluruh tubuhnya menderita efek lampu hijau itu dan merasa sangat kaku. Tapi lapisan cahaya keemasan segera jatuh ke tubuh Long Hao Shen, membuat perasaan kaku ini menghilang. Itu datang tepatnya dari Hao Yue yang tiba di sisinya, adapun mengapa Hao Yue tidak terpengaruh olehnya, Long Hao Shen tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini. Hao Yue meraung dua tangisan bernada rendah ini. Long Hao Shen segera memahami niatnya, melemparkan pil ledakan spiritual ke mulut Hao Yue. Hao Yue, yang belum berpartisipasi dalam menyerang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebelumnya, dia terus-menerus melantunkan mantra dengan nada rendah, dan setelah dia meminum pil ledakan spiritual, cahaya hijau gerimis keluar dari seluruh tubuh Hao Yue, terutama dari tonjolan yang menonjol dari punggungnya, dan 3 benang emas keluar darinya. Hao Yue meraung dengan nada rendah, dan Hao Yue segera mengikuti dengan raungan mereka sendiri, melahirkan pemandangan yang fantastis. Benar-benar mengabaikan sisa medan perang, Hao Yue menyelesaikan dengan ketiga kepalanya nyanyian aneh. Di bawah tubuhnya, sebuah nonagon terbentuk dengan jejak mistis cahaya bintang yang berkilauan, lampu hijau perlahan naik. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu apa yang dilakukan Hao Yue, dia berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu sambil menatap langit di dekatnya. Pancaran yang dihasilkan oleh tombak hijau menunda semua makhluk yang berada dalam jangkauannya, dan kecepatan rambatnya sangat menakutkan. Tidak lebih dari sekejap, itu menembus kristal abu-abu yang diletakkan di langit. Long Hao Shen tanpa sadar mengencangkan tubuhnya, meskipun dalam sekejap ini, dia saat ini fokus untuk berpegang teguh pada kehidupan, ketika melihat bahwa kristal abu-abu ini, ayah Keyer setelah berubah, telah terkena serangan Dewa Iblis Sir, dia menjadi sangat khawatir jauh di lubuk hatinya. Faktanya, untuk setiap panggilan, kesenjangan yang dihasilkan oleh setiap langkah sama sangat luasnya, karena setiap langkah memberikan dorongan tangguh tertentu. Misalnya, energi spiritual cair pada langkah kelima, pembukaan lubang spiritual pada langkah keenam dan transformasi tubuh menggunakan energi spiritual pada langkah ketujuh. Adapun langkah-langkah di atas langkah ke-8, meskipun Long Hao Shen tidak tahu perubahan mana yang dibawanya, dia masih bisa menebak bahwa itu pasti akan menjadi lompatan kualitatif. Dewa Iblis Sir berada di puncak langkah ke-8, sedangkan Zheng Lingxin berada di puncak langkah ke-7. Ini adalah celah dari seluruh langkah. Suara lembut bergema, dan semua pasukan pribadi para Dewa Iblis, baik itu di langit atau di tanah, memfokuskan penampilan mereka pada kristal berwarna abu-abu ini. Pada saat itu, pemandangan aneh terjadi. Tombak hijau tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tidak material, diam-diam menghilang setelah mengenai kristal abu-abu dan tidak mengguncangnya sedikit pun. Dan kristal itu dinyalakan dengan pancaran yang lebih intens. Ini adalah, terlepas dari apakah itu Long Hao Shen atau ketiga Dewa Iblis itu, mereka tidak bisa menahan perasaan bingung melihat pemandangan ini. Mereka semua tidak jelas tentang keberadaan seperti apa kristal abu-abu itu. Ding, suara merdu terdengar seperti musik surgawi. Bayangan abu-abu keluar dan meledak dari kristal abu-abu. Bayangan yang muncul memiliki penampilan yang persis sama dengan tubuh Zheng Lingxin, dan pada saat itu juga, beberapa ratus bayangan meledak. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menindas, berkilauan dengan kilau abu-abu yang berkilauan. Mereka dicirikan oleh kecepatan mereka, keliaran mereka, dan pengorbanan mereka yang menentukan. Kecepatan bayangan ini luar biasa, dan di jalur mereka, jejak lebar tertinggal. Bahkan dengan persepsinya, Long Hao Shen hanya bisa mengikuti satu dari mereka dengan matanya. Dia hanya melihat bayangan itu berkedip 3 kali di langit, sebelum elang iblis berkepala ganda yang tangguh jatuh dari langit. Iblis api memiliki pertahanan yang menakjubkan, tetapi begitu mereka terkena salah satu bayangan, mereka hancur berkeping-keping dengan 3 suara ledakan. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Dewa Iblis Sir hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkis proyektil yang tak henti-hentinya ini, menggunakan kedua lengannya untuk memegang tombaknya. Pada saat itu, kuda hijaunya tiba-tiba hanya bisa jatuh kembali. Dalam sekejap mata, elang iblis berkepala 2 dan iblis berbilah ganda hijau tua yang masih hidup semuanya tersapu dan sepertiga dari iblis yang berkobar menghilang. Fluktuasi hebat energi spiritual yang datang dari bayang-bayang menutupi seluruh perimeter dengan lapisan es sedingin es, dan kristal abu-abu yang sebelumnya mengambang di langit menghilang dengan tenang. "Ayo pergi," suara lemah terdengar di telinga Long Hao Shen, dan dia merasakan punggungnya jatuh, punggung seseorang sudah bersandar pada punggungnya sendiri. Tanpa perlu Long Hao Shen yang memerintahkannya, Hao Yue segera bergerak. Hampir seketika, mantra Hao Yue selesai. Pada saat ini, ketiga pasang matanya tiba-tiba bersinar dengan warna hijau. Tiba-tiba memuntahkan api hijau,
dia membawa Long Hao Shen dan Zheng Lingxin ke sisi lain, secepat kilat. Mantra yang baru saja dilantunkan Hao Yue ini memiliki efek mengejutkan dari mengubah atribut kepala cahaya dan kepala api untuk sementara. Saat ini dia seperti memiliki tingkat kultivasi langkah kelima dan berusaha sekuat tenaga dalam mempercepat gerakan mereka. Dengan menggunakan teknik pelampung selain dorongan yang diberikan oleh elemen angin ke depan, Hao Yue maju di langit seolah-olah dia sedang terbang, mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tetapi juga pada saat itu, 3 dewa iblis besar mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan murka. Sebuah penghinaan, itu adalah penghinaan dari jenis yang paling lugas. Di depan mereka bertiga, manusia biasa benar-benar telah menghancurkan sebagian besar bawahan langsung mereka, menggunakan metode yang luar biasa. Zheng Lingxin telah bertindak seperti yang dia rencanakan. Untuk mendapatkan waktu ke pasukan ksatria, dia ingin menarik perhatian 3 dewa iblis besar. Tanpa ragu, dia telah berhasil. 3 dewa iblis berubah menjadi 3 sinar merah, hijau dan hitam yang berbeda, langsung mengejar Hao Yue. Bahkan jika Hao Yue saat ini mengandalkan ketiga kepalanya pada saat yang sama, sepenuhnya menggunakan kemampuan akselerasinya dan bahkan jika mereka bergerak dengan kemajuan besar, jarak mereka dari pihak lain hanya berkurang pada tingkat yang mencengangkan. Bersandar pada armor Roh Kudus Long Hao Shen, wajah Zheng Lingxin pada saat itu sangat pucat, seolah-olah benar-benar membeku. Warna putih pucat itu tidak mengandung sedikit pun darah, dan matanya dipenuhi dengan cahaya gelap, tidak membawa sikap anggun asli dari kepala militer gunung pengusir setan ini. Tapi matanya saat ini terlihat sangat lega. Tepat sekali, mengandalkan bagian terbesar dari kekuatannya, dia melenyapkan begitu banyak pembangkit tenaga iblis, itu sudah cukup menjadi prestasi baginya untuk merasa sangat bangga. Bukan hanya kemampuan yang dia gunakan luar biasa, tetapi poin utama dari serangan ini adalah sifatnya yang tiba-tiba. Itu terjadi pada saat ketiga dewa iblis besar itu paling tidak mengharapkannya. Jika tidak, jika salah satu dari ketiganya telah membuat persiapan, efek dari serangan itu tidak mungkin begitu besar. Efek dari serangan itu tidak mungkin begitu besar.